Angga pemeran video sur memalukan. Komnas PA desak Gisela Anastasia serahkan hak asuh kepada Gading Martin. Nama penyanyi cantik Gisela Anastasia kembali jadi buah bibir. Hal tersebut tak terlepas dari kasus yang sedang menjeratnya. Ya, pada sekitaran November 2020 lalu, mantan istri dari Gading Martin tersebut kedua kalinya diterpa gosip miring usai video sur yang disebut mirip dengan dirinya mencuat pada November 2020 lalu. Kasus tersebut pun bahkan sampai di ranah hukum untuk mengungkap sosok pemeran asli dalam video yang menggegerkan publik itu. Dan setelah berjalannya waktu, titik terang perihal sosok pemeran wanita tersebut akhirnya terungkap. Ya, Gisel sapaan akrab Gisela disebut telah mengakui bahwa wanita dalam video sur tersebut memang dirinya. Tak cuma itu, melansir dari kompas.com, pihak kepolisian akhirnya menetapkan Gisela Anastasia yang sebelumnya berstatus saksi naik menjadi tersangka. Dalam kasus video sur tersebut, penetapan Gisel menjadi tersangka juga terjadi usai pihak berwajib melakukan gelar perkara sebanyak 2 kali. Ini hasil gelar perkara yang dilakukan kemarin, kenaikan status yang tadi saksi terhadap saudari GA sebagai tersangka, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, dikutip dari Kompas. Saudari GA mengakui bahwa memang video yang ada itu atau yang beredar di medsos adalah dirinya sendiri, tambah Yusri Yunus. Sementara itu, imbas dari kasus menjerat Gisel, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, bahkan ikut angkat bicara. Aris bahkan mendesak agar hak asuh sang anak, Gempita, untuk sementara diberikan kepada Gading Martin. Pemeran video sur yang viral di tengah-tengah masyarakat yang sungguh memalukan. Sudah selayaknya hak asuh untuk sementara Gisel untuk mengasuh anaknya bisa dicabut dan bisa diserahkan kepada Gading sebagai bapak anak itu, beber Aris Merdeka Sirait. Hal tersebut menurut Aris patut dilakukan lantaran kasus yang menjerat Gisela dan demi kepentingan sang anak. Perilaku ini adalah satu pemenuhan unsur untuk sebuah persyaratan, pengajuan penetapan pengadilan untuk dicabut hak asuh ibunya. Dan ini demi kepentingan terbaik anak, tambahnya. Tak cukup sampai di situ, Aris juga meminta Gisel untuk menyerahkan hak asuh anaknya kepada sang mantan. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak merekomendasikan kepada Gisel untuk menyerahkan anak itu kepada Gading. Demi kepentingan terbaik anak, ujar Aris. Masih belum berhenti, sang ketua Komnas PA juga tak bisa menutupi rasa kekecewaannya terkait tindakan yang sudah dilakukan Gisel. Sungguh tidak masuk akal. Ini dilakukan oleh seorang ibu yang serba cukup. Tidak ada kekurangan, tetapi punya perilaku yang mengabaikan dan menghancurkan masa depan keluarga itu sendiri, seloroh Aris. Aris bahkan meminta Gisel untuk menghadapi dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Dan sekali lagi, Aris kembali menasehati dan meminta hak asuh anak untuk diberikan kepada sang ayah. Hadapi Gisel, apa yang Anda lakukan demi kepentingan terbaik anak. Tidak berlebihan kalau saya merekomendasikan Gading untuk mengasuh anak ini, pungkas Aris Merdeka Sirait. Diberitakan selanjutnya, Mikhail Yukinobu de Freitas akhirnya bicara usai diperiksa 11 jam. Setelah diperiksa penyidik selama 11 jam, Mikhail Yukinobu de Freitas akhirnya menemui awak media. Nobu mengaku akan kooperatif mengikuti peraturan yang berlaku. Hari ini, saya memenuhi panggilan, dan sebagai warga Indonesia, saya taat hukum, dan saya akan berusaha kooperatif, ucap Nobu, usai melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin 4 Januari. Ia juga meminta maaf atas perbuatannya yang dianggap merugikan banyak orang. Tidak lupa ia meminta maaf kepada masyarakat dan juga keluarganya. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait, saya minta maaf untuk itu semua, sambung Mikhail Yukinobu de Freitas usai diperiksa 11 jam. Seperti yang diketahui, Mikhail Yukinobu de Freitas harus berurusan dengan pihak kepolisian
karena diduga melakukan hubungan badan dengan Giselle. Video 19 detik itu pun tersebar luas, sehingga menyeret nama keduanya menjadi tersangka. Atas perbuatannya itu, Nobu mengaku sangat menyesal. Ia juga merasa apa yang ia hadapi saat ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan pada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman mohon dukungan. Doa benar-benar saya minta maaf untuk semuanya, ujar Nobu. Sayangnya, Mikhail Yukinobu de Freitas tidak memberikan keterangan lebih banyak lagi kepada awak media terkait pemeriksaan dirinya selama 11 jam. Usai meminta maaf, ia bergegas untuk memasuk ke dalam mobil. Diberitakan selanjutnya, MYD tampil maco di Polda Metro Jaya tanpa Giselle. Kata netizen, gantengan ini Giselle CLBK aja. Tersangka kasus video sur MYD alias Mikhail Yukinobu de Freitas atau yang kerap dipanggil Nobu tiba di Polda Metro Jaya pada Senin 4 Januari 2021. Nobu terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana coklat serta menggunakan masker berwarna putih. Ia enggan mengatakan sepatah kata pun terkait kasus yang menimpa dirinya. Seusai menjalani rapid test untuk memastikan kesehatannya, ia langsung menuju dalam gedung. Siapa sangka penampilan Nobu saat memenuhi panggilan polisi ini memunculkan beragam reaksi dari netizen yang rata-rata memuji ketampanan pemeran pria dalam video 19 detik tersebut. Nobu pakai masker aja cakep ya, WKWKWK, ujar netizen dengan akun @ayu_va. MYD, kamu maco banget bang, ungkap netizen lainnya. Selain memuji ketampanan Nobu, tak sedikit pula netizen yang berharap agar Giselle CLBK atau dinikahi pria yang disebut tinggal di Jepang itu. Kalau menurut aku, mendingan mereka suruh nikah aja, ungkap salah satu netizen dari akun @aan_glow. Gantengan Nobu daripada Wijin, CLBK aja Giselle, tambah netizen lain menyahut. Sayangnya, dalam panggilan hari ini, Giselle berhalangan hadir karena harus menjemput Gempi yang harus pulang dari liburan di Bali. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Giselle pada tanggal 8 Januari mendatang. Diketahui sebelumnya, Giselle mengakui bahwa video sur yang viral di media sosial bernama pria berinisial MYD memang video mereka berdua. Dengan pengakuan tersebut, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana menurut pendapat Anda?